Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, dan tema reading kita kali ini adalah pesan semesta yang urgent buat kamu. Jadi kalau kamu terpanggil untuk masuk ke video ini, bisa saja ini emang reading yang khusus buat kamu. Tetapi perlu diingat, aku mengambil energi secara kolektif sehingga ini bisa resonate ke kamu, bisa juga enggak. Tetapi apapun itu, semoga ada hal-hal baik yang bisa kamu ambil dari reading kali ini. Aku akan langsung mulai aja. Apa pesan semesta buat kamu di sini ya? The Tower. Teman-teman di sini banyak sekarang yang sedang mengalami sebuah kejadian ya yang cukup mendadak, yang kalian rasakan tanpa persiapan apapun. Jadi di sini bisa mengenai apapun ya, mengenai cinta ya, maksudku di sini hubungan cinta kamu, atau mengenai pekerjaan, keuangan, dan apapun itu, sebuah kondisi yang nggak pernah kalian sangka-sangka terjadi di kalian, dan kalian nggak siap, nggak kuat, sehingga rasanya itu seperti tersambar dari ujung menara. Jadi di sini ya kemungkinannya teman-teman emang lagi banyak yang sedang berduka, sedang mempertanyakan hidup, lagi banyak masalah lah di sini. Dan kita lihat kalau memang ini benar ya, ini berarti emang readingnya buat kamu. Dan aku akan lihat ada apa lagi di sini. Ada The Lovers, sesuatu yang berhubungan dengan jatuh cinta dengan pasangan. Jadi sangat mungkin di sini mayoritas emang lagi bermasalah di hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta. Kisah cinta kamu yang kamu harapkan bisa indah, bisa penuh warna, tiba-tiba terjadi suatu hal. Di sini kalau emang iya berarti macam-macam penyebabnya. Ada yang di sini banyak yang udah serius tapi nggak dapat restu keluarga. Ada yang cocok tapi ternyata beda agama atau beda suku. Ada yang udah setia, mati-matian berjuang, pasangannya selingkuh kayak gitu, dan macam-macam lagi lah. Kalau kejadiannya mengenai kisah cinta ini berarti banyak ya. Dan aku akan lihat ada apa lagi. Ada Five of Cups. Kamu lagi menyesali sesuatu ya. Kalau emang ini mengenai sebuah kejadian, kamu sangat menyesali hal ini. Kenapa ini sampai terjadi ke saya? Kenapa Tuhan sebegitunya mencoba saya dengan ujian ini? Dan banyak sekali penyesalan yang kamu rasakan. Kenapa aku harus setia dengan dia padahal dianya selingkuh? Kenapa aku harus dibersamakan dengan dia? Jatuh cinta teramat dalam kalau pada akhirnya ujung-ujungnya kami harus berpisah karena sebuah keadaan yang itu di luar kontrolnya kamu gitu. Jadi di sini ada banyak air mata sepertinya yang teman-teman rasakan sekarang ya. Kekecewaan yang sangat mendalam. Dan jika ini bukan berkaitan mengenai cinta, bisa aja mengenai keuangan. Mungkin di sini uang kamu hilang karena satu dan lain hal. Pekerjaan kamu tidak berjalan dengan lancar, atau bisnis yang kamu usahakan stuck di tempat begitu-begitu aja sehingga kamu di sini mengharapkan sebuah perubahan. Dan aku akan lihat kondisi lainnya yang sedang terjadi di kamu. Ada Knight of Cups. Tapi di sini pesannya tenang aja. Kalau misalnya ada orang-orang di sekitar kamu yang sedang menawarkan bantuan, bisa saja itu emang adalah bantuan yang dikirimkan dari Tuhan buat kamu gitu loh. Jadi di sini kalau emang ada orang yang, atau mungkin sahabat kamu yang mencoba untuk menenangkan kamu, yang meminta kamu, kenapa? Butuh cerita nggak? Cerita aja ke aku sini gitu. Kamu boleh untuk bercerita ke dia, atau mungkin sharing mengenai hal-hal yang ingin kamu sampaikan ke sahabat kamu, sambil nangis, sambil ngapain lah gitu ke orang yang kamu percaya ini ya. Karena di sini sepertinya kamu emang lagi butuh buat sharing sama seseorang, ke sahabat, keluarga, atau mungkin pasangan kamu, sehingga walaupun mungkin masalahnya nggak bisa kelar, atau mungkin masalahnya nggak bisa selesai secepat itu, tapi setidaknya hati kamu menjadi lega ketika kamu menceritakan apa yang sedang menghantui pikiran kamu, rasa sakit apa yang kamu rasakan karena kejadian ini dan sebagainya. Jadi di sini kalau emang butuh bantuan, maka bantulah diri kamu ya di sini. Terutama untuk sharing, untuk menceritakan sebuah hal yang membebani pikiran kamu. Gitu. Lalu di sini ada apa lagi? Ada Ace of Pentacles. Pada akhirnya sesakit apapun yang kamu rasa, sepatah hati apapun kamu, sedalam apapun luka batin yang kamu rasa, hidup terus berjalan. Jadi di sini pesannya kamu diminta untuk tetap menikmati hidup kamu yang bisa kamu lakukan. Kalau sekarang kamu lagi kuliah ya sudah, menangis nggak apa-apa, kecewa nggak apa-apa, marah nggak apa-apa, tapi jangan untuk selama-lamanya.
Ya, sehari 2 hari silahkan menangis sampai puas, sampai mungkin dada kamu sesek, sampai tenggorokan kamu sakit karena kamu kebanyakan nangis, nggak apa-apa. Setelah itu kamu harus maju lagi, menjalani aktivitas kamu seperti biasa. Entah ini kuliah kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu, tetap harus bisa mengupayakan hidup kamu sebaik sebelumnya. Jadi meskipun perasaan kamu masih nggak nyaman, hati kamu masih nggak karu-karuan, tetapi di sini tetap jalani hidup kamu sebagaimana sebelumnya ya, sambil pelan-pelan di sini teman-teman akan healing, akan bisa melihat kejadian ini dari perspektif yang berbeda dan sebagainya. Jadi di sini tetap jalani hidup kamu secara optimal ya, sebaik yang bisa kamu lakukan walaupun hatinya masih berantakan. Karena bagaimanapun juga ketika kesedihan ini datang, banyak sekali godaan di luar sana yang bisa menjerumuskan gitu loh. Ada yang jadi terjebak narkoba, minum minuman keras, melukai diri sendiri. Nah, jangan sampai kamu melakukan hal itu. Jadi tetaplah menjadi versi terbaiknya kamu, walaupun masih aja kadang nangis, nggak apa-apa. Masih aja kadang menyesali banyak hal, nggak apa-apa. Asalkan kamu tetap produktif untuk mengerjakan hal-hal yang memang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kamu. Kemudian aku akan lihat ada beberapa hal lainnya. Ada Page of Pentacles. Tenang aja, kesedihan itu nggak akan selamanya. Kalau di sini teman-teman ada yang memang berurusan dengan keuangan, yang mana keuangannya ini lagi seret, lagi ditipu mungkin, atau mungkin ada yang pinjam uang ke kamu tapi nggak dibayar-bayar, sementara kamunya lagi butuh uang, akan ada bantuan yang datang atau uang kamu akan balik lagi. Entah dengan cara yang gimana, tapi kalau kamu mengusahakan, maka pintu rezeki ini akan datang ke kamu yang mungkin gak kamu sangka-sangka. Dan kalau ini berhubungan dengan kisah cinta kamu, tenang aja, setelah hati kamu nanti terobati, setelah kamu move on, udah gak nangis lagi, setelah kamu happy lagi menjalani hidup kamu, baru kamu bisa melek matanya untuk melihat ada orang lain yang akan datang ke kamu, memberikan perhatian yang lebih banyak, lebih tulus, lebih komit sama kamu. Dan kalau kamu sudah mengimpikan mengenai pernikahan, ini bisa saja terjadi karena Pentacles ini elemennya adalah tanah ya, sehingga dia ini stabil banget, sehingga kalau kamu ingin sebuah hubungan yang stabil bersama dia, sangat mungkin dia akan datang ke kamu. Tentunya setelah kamu move on dan tetap produktif lagi dengan hari-hari kamu. Ya, di sini jadi tetap bersemangat walaupun hatinya terluka. Aku paham sih ketika masalah datang, apalagi dikhianati pasangan, uang hilang, ini pasti nyesek banget lah ya, seseknya. Tapi kamu pasti bisa di sini, walaupun mungkin butuh waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tetaplah kamu sharing ke teman kamu. Ya, pokoknya cerita apa aja yang membuat kamu tuh terluka. Kalau kamu merasa nggak ada orang yang bisa kamu percaya buat kamu cerita, kamu curhat aja ke Tuhan gitu dengan doa-doa kamu. Pada malam hari di saat semua tenang, kamu nangis aja, curhat aja mengenai semua hal. Karena sang penolong terbaik buat kamu adalah Tuhan, siapa lagi gitu. Jadi curhat aja, nggak apa-apa. Setelah itu kamu berbahagialah dan berbaik sangkalah kepada Tuhan bahwa segala ujian yang kamu dapatkan itu pada akhirnya akan mendewasakan kamu, menjadi kamu yang versinya lebih baik gitu, upgrade ya. Kemudian ada Temperance, mengenai healing di sini ya. Jadi teman-teman pada akhirnya akan bisa menerima pada akhirnya. Kalau sekarang kamunya marah, kecewa, nangis, nggak apa-apa, nikmatin dulu waktunya ya. Ambil waktu kamu untuk merasakan segala emosi itu pada akhirnya, tapi kamu akan bisa sembuh di sini. Baik dengan usaha kamu buat sharing ke teman, curhat ke Tuhan, produktif lagi, yakin akan kebaikan Tuhan, akan dibalas segala kesabaran kamu ini, maka kamu akan baik-baik saja. Kamu akan healing, waktu akan menyembuhkan kamu, akan datang lagi berkah yang banyak di hidup kamu ya di sini. Selama kamu percaya dan berbaik sangka kepada Tuhan bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa semua ini emang harus kamu lalui sebagai sebuah bentuk pendewasaan kamu ya, yang akan semakin mengupgrade diri kamu. Kemudian di sini ada The Chariot. Kamu siap lagi untuk berjuang di sini. Kalau ini mengenai uang pekerjaan, kamu siap lagi untuk berjuang, menjadi kamu yang optimis untuk apapun halangan di depan mata, pasti bisa aku lalui gitu ya. Yang mana ini adalah suatu simbol kamu akan sukses pada akhirnya dengan kerja keras yang kamu lakukan ini.
dengan perjuangan kamu ya. Jadi bukan dengan duduk santai tapi dengan perjuangan. Dan kalau ini mengenai cinta, di sini kamu juga akan siap untuk jatuh cinta lagi, untuk berbunga-bunga lagi. Walaupun kalau sekarang kondisi kamu emang lagi sedih, lagi patah hati banget, kamu tuh seperti nggak bisa memikirkan kayaknya aku nggak bakal jatuh cinta lagi kok. Tapi tenang aja, setelah semua sakit hati kamu terobati, setelah kamu move on, setelah luka batin kamu tersembuhkan, kamu akan baik-baik saja, kamu akan siap jatuh cinta lagi. Kamu belajar dari segala hal yang menyakitkan ini untuk kamu nggak mau mengulang hal ini lagi. Dan kamu siaplah untuk pada sebuah fase di mana kamu bahagia dan didekap dengan cinta yang benar-benar tulus. Cinta yang nggak hanya mengenai manis-manis aja, tapi cinta yang udah sampai level memahami kamu, menerima baik buruknya kamu, dapat restu orang tua dan sebagainya, dan berjuang bersama-sama di cinta yang kamu bangun bersama dengan dia. Kemudian di sini ada apa lagi ya? Ada Air of Wands, sebuah berita, sebuah percepatan, optimisme. Jadi di sini pada akhirnya kamu siap untuk melangkah lagi, untuk menjalani hidup lebih semangat lagi. Kalau sekarang kamunya lagi lemah, lesu karena pikirannya bercabang-cabang antara kewajiban dan rutinitas kamu dengan kejadian ini ya, pada akhirnya kamu akan produktif lagi kok, tenang aja. Waktu akan berjalan sebagaimana biasa. Kamu siap untuk berbahagia lagi, kamu siap untuk menjalani kehidupan yang lebih indah ke depannya. Jadi kamu tenang aja. Kalau emang sekarang kamu lagi di fase yang kurang menyenangkan ini, pelan-pelan kamu akan bisa menikmati hasilnya nanti. Segala kesabaran kamu akan terbayarkan, segala air mata yang kamu keluarkan, sakit hati akan terbalaskan dengan kamu yang akan semakin mengindah ke depannya. Kemudian bottom decknya adalah Justice. Jadi tenang aja, kalau kejadian ini terjadi karena seseorang yang menyakiti kamu ya, terutama kalau emang secara sengaja, tenang aja, kamu nggak perlu berpikir karma dia akan gimana, apa balasan Tuhan buat dia, nggak usah berpikir demikian. Biarkan aja dia menjalani hidupnya, kamu fokus aja apa yang akan Tuhan berikan kepada saya setelah ini, kebaikan apa yang akan Tuhan berikan kepada saya. Mengenai dia yang menyakiti kamu ya sudah, biarkan saja, nggak usah mendoakan yang buruk-buruk, kamu doakan aja yang terbaik buat kamu ya. Karena ketika kamu mendoakan yang buruk-buruk buat orang lain, doa itu bisa jadi bumerangnya kamu, bisa kembali ke kamu. Maka doakanlah yang baik-baik aja ya sudah, biarkan segala balas-balasan, biarkan itu menjadi urusannya Tuhan. Kamu cukup fokus ke diri kamu, healing dan sebagainya, dan kamu akan baik-baik aja di sini. Dan aku akan lihat juga di sini beberapa kartu lainnya mengenai apa yang akan kamu dapatkan dari segala hal yang cukup menyakitkan ini di hidup kamu sekarang. Ada Nine of Swords di sini. Emang sekarang sangat mungkin kamunya ngerasa sangat cemas, berduka, kepikiran masa depanku nanti gimana, uang aku hilang, aku menyesali ini dan itu, kenapa kok bisa pacarku selingkuh, aku ini kurang apa dan sebagainya. Perasaan yang sangat-sangat tidak nyaman di sini yang kamu rasakan sekarang. Tetapi pada akhirnya kamu akan sekali lagi baik-baik aja. Kamu akan mengalami sebuah keadaan di mana diri kamu ini akan belajar banyak, menjadi kamu yang lebih kuat, menjadi kamu yang lebih bijak, lebih bisa melihat kejadian ini di perspektif yang berbeda. Kalau sekarang kamu sedang di masa yang kelam, suram, pada saatnya kamu tiba di masa ini, kamu akan belajar dari ini semua, dan kamu akan berterima kasih pernah ada di situasi yang tidak menyenangkan ini, sebagai wadahnya kamu buat belajar mengenai sesuatu yang baru. Terutama di sini sesuatu yang bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih kuat lagi. Kayak gitu. Kemudian aku lihat ada apa lagi di sini. Ada Page of Pentacles ya di sini. Sama di sini kartunya ya, Page of Pentacles. Jadi emang akan datang kepada kamu sebuah momen di mana kamu akan bahagia lagi, kamu semangat lagi mengejar impian kamu, ide-ide kamu akan semakin disiplin menjalani hidup kamu. Dan ya ketika ini Page of Pentacles, sangat mungkin emang akan ada bantuan yang datang dari seseorang, atau seseorang ini akan menjadi orang yang akan menggantikan dia ini yang pernah menyakiti kamu, dengan segala kebaikannya, dengan segala ketulusannya dan komitmen dia untuk bisa menjalani sebuah hubungan yang lebih baik ke depannya bersama dengan kamu. Gitu. Kemudian di sini ada apa lagi? Ada Knight of Pentacles. Jadi setelah Page
Ini ada knight ya, seorang kesatria. Di sini pada akhirnya kamu akan bisa berjuang mengenai hidup kamu. Kamu pada akhirnya menghargai diri kamu. Kamu menghargai orang-orang yang datang ke kamu atau menemani kamu di saat kamunya lagi terluka. Ya, kamu akan bisa memilah-milah teman kamu mana yang benar-benar tulus, yaitu mereka yang ada di saat kamu lagi membutuhkan mereka, di saat kamu lagi down gitu, mereka ada. Kamu bisa merasakan itu semua nanti ya, mengenai Knight of Pentacles ini. Jadi tenang aja, akan ada banyak bantuan yang datang di hidup kamu nanti. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya. Dia terbang sendiri sebentar. Ada Ten of Cups di sini. Wah, di sini ada mengenai blessing ya, keberkahan. Kamu akan baik-baik saja, hidup kamu akan semakin nyaman ke depannya. Kalau kamu ingat di tarot tradisional, Ten of Cups ini adalah satu keluarga yang lagi memandang pelangi ya, dengan ada anak-anak di sana, rumah yang indah. Jadi ke depannya, apapun masalah kamu sekarang, kamu akan baik-baik aja. Kalau kamu lagi bermasalah dengan keluarga kamu atau orang tua kamu, pada akhirnya akan ada suatu titik di mana kamu bisa berdamai dengan ini semua. Kalau masalahnya karena uang, kamu pada akhirnya akan baik-baik saja. Segala yang hilang itu akan tergantikan lagi, dengan catatan kamunya menjemput rezeki kamu. Lalu jika ini mengenai pasangan kamu yang berkhianat atau harus putus karena terpaksa sebuah keadaan, maka kamu ke depannya akan dibersamakan dengan orang yang nggak hanya mencintai kamu, tapi juga mendapat restu dari keluarga, membangun sebuah keluarga, komitmen, pernikahan, dan sebagainya. Jadi tenang aja, kamu ke depannya akan baik-baik aja. Walaupun sekarang kamu lagi diterpa sebuah masalah atau beberapa masalah yang cukup besar, yang kamu rasa kayaknya aku nggak bisa sampai nih, kayaknya aku nggak bisa menghadapi ini semua. Tenang aja, kamu bisa. Jadi kalau emang butuh nangis, nangis aja. Butuh curhat, curhat aja. Butuh teriak, teriak aja. Karena kamu harus menyalurkan segala rasa yang kurang menyenangkan itu untuk bisa membaik ke depannya. Dan di sini bottom decknya adalah Queen of Pentacles. Pentacles lagi ya, banyak sekali Pentacles di sini yang menandakan di sini kalau ini emang mengenai uang ya, tenang aja akan kembali. Atau kalau misalnya ini mengenai sebuah hubungan, kestabilan hidup, kamu akan baik-baik aja di sini. Kamu akan merasa semakin nyaman dengan diri kamu. Kamu nyaman dengan orang-orang baru nanti yang akan datang di hidup kamu. Kamu juga akan ada prosperity alias keberuntungan yang akan datang dari pintu yang gak kamu duga-duga. Kayak gitu. Jadi tenang aja, semua akan baik-baik saja. Jadi kalau sekarang kamu harus menangis, nangis aja ya, curhat-curhat aja, nggak apa-apa. Nangis emang nggak menyelesaikan masalah, tapi nangis bisa melegakan hati kamu setidaknya ya. Kemudian aku akan lihat lagi hal-hal apa aja yang kamu dapatkan dari sebuah kondisi ini, dari kondisi yang sekarang ini kamu rasa sakit banget ya. Ada hare atau gimana bilangnya, ini adalah kelinci hutan ya, mengenai kekuatan. Di sini kamu butuh waktu untuk membuat sebuah keputusan di sini yang akan memberikan kamu sinyal dan cahaya ya untuk situasi yang akan datang. Jadi kamu tenang aja, kamu kuat kok menghadapi ini semua, walaupun nanti jalannya pelan-pelan, tapi pada akhirnya semua akan terselesaikan dengan baik di sini. Ya, emang butuh waktu, emang butuh pikiran yang lebih jernih untuk bisa keluar dari masalah ini, tapi nggak apa-apa, kamu akan sampai kepada cahayanya kamu, yang mana kamu akan bersyukur di situasi sekarang ini. Pernah ada di situasi sekarang ini, yang kamu rasa sekarang ini sakit banget, tenang aja, nggak selamanya malam itu 24 jam, jadi kamu pasti akan ada momen dimana kamu keluar dari situasi yang gelap ini. Ya, asalkan kamu mengusahakan ya. Kemudian di sini ada abundance, sekali lagi mengenai berkah yang sangat banyak. Jadi di sini tenang aja, kamu ikuti aja flow hidup kamu, aliran hidup kamu ya, terima bantuan yang datang. Dan kalau emang kamu butuh bantuan, jangan sungkan untuk minta tolong kepada siapapun itu yang kamu percaya, dan kamu akan baik-baik aja. Akan terbalaskan semua hal yang menyakiti hati kamu ini. Dan sekali lagi, kalau emang ada orang-orang yang menyakiti kamu di situasi ini, ya udah, nggak perlu mendoakan yang jelek-jelek ke mereka, nggak perlu berburuk sangka. Kamu doakan aja yang terbaik buat diri kamu ya, supaya abundance atau berkah yang datang ini bisa segera datang ke kamu gitu. Kemudian di sini ada apa lagi? Ada envelope di sini mengenai sebuah jalan yang baru. Kamu akan menemukan jalannya. Jadi, walaupun sekarang kamu masih terlihat gelap,
nggak menemukan jalan, tidak menemukan titik terang, tapi pada akhirnya akan ketemu kok seiring dengan berjalannya waktu, seiring nanti pikiran kamu udah lebih tenang, hati kamu lebih tenang, maka kamu akan menemukan jalannya. Kamu akan pertama ikhlas menerima situasinya, menerima dengan segala ya sakit yang kamu rasa, lalu kamu akan pelan-pelan bangkit untuk menemukan gimana caranya kamu keluar dari masalah ini. Ya, walaupun sekarang kamunya lagi nggak berbahagia, tapi kedepannya kamu akan baik-baik aja di sini. Jadi sekali lagi, kalau ada bantuan yang datang ke kamu dari orang yang emang tulus untuk ngebantu, terima bantuannya. Karena itu bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang emang akan membantu kamu keluar dari situasi yang gak nyaman ini. Begitu ya. Bottom deck-nya di sini mengenai listen up. Jadi di sini kamu emang lagi diuji mentalnya, kesiapannya. Karena di sini jiwa kamu akan mendewasa, jiwa kamu akan bertumbuh di sini, dan pada akhirnya kamu bisa melepas apa-apa aja orang-orang atau sebuah situasi yang emang sudah nggak mendukung kamu, bahkan menjadi racun buat kamu ya. Kalau emang di sini kamu dibukakan matanya fakta bahwa ada orang-orang yang nggak baik di hidup kamu, ya walaupun sakit rasanya, tapi ini adalah proses pembersihan orang-orang yang toksik di hidup kamu. Sakit emang, tetapi pada akhirnya kamu akan bersyukur bahwa kamu melihat keburukan orang itu sekarang, bukan nanti gitu loh. Jadi kalau emang kamu harus berpisah dari dia, ya sudah, lepaskan saja, ikhlaskan saja, karena orang yang akan lebih baik lagi akan datang ke kamu, yang mana dia ini lebih sesuai dengan energinya kamu, lebih bisa membangun kamu, dan sebagainya. Gitu ya, dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya. Di sini kalau ini lebih kepada bagaimana perjalanan jiwa kamu ya, karena ketika ada masalah datang, ketika ada ujian datang, kemungkinannya memang sedang ada pendewasaan. Yang kita lihat apakah ini pesannya buat kamu. The Crumbling. Nah, kalau di sini emang situasi kamu tuh lagi nggak nyaman banget. Kamu seperti ada di menara yang sama ya, menara yang lagi tersambar petir, yang seolah-olah kamu nggak bisa melihat di luar sana itu ada kebahagiaan apa. Seolah-olah semua itu buntu. Tapi tenang aja bahwa gerbang keberkahan, gerbang rezeki kamu akan terbuka lagi, dan kamu akan menemukan keindahannya di luar sana. Cuma emang gerbang ini nih sangat tinggi, sangat besar, sangat berat, sehingga kamu nikmati waktunya untuk kamu pelan-pelan membuka gerbang ini. Yang mana kamu akan siap lagi untuk berbahagia di sana. Ada bunga-bunga yang indah, ada hari yang cerah, yang kamu siap untuk berpetualang lagi, bertemu dengan orang-orang yang lebih baik, lebih produktif, makin bahagia, dan sebagainya. Jadi emang ini adalah situasi yang harus kamu hadapi sebagai perjalanan kamu, garis takdirnya kamu. Jadi nggak apa-apa, dan di sini kamu belajar untuk melepaskan sebuah kemelekatan atau sesuatu yang kamu rasa, aku nggak akan bisa bahagia kalau nggak sama dia. Aku nggak akan bahagia kalau tabunganku belum sekian. Nah, ketika itu diambil dari kamu, kamu bisa melihat bahwa kamu nggak apa-apa walaupun tanpa itu semua. Karena akan tergantikan nanti ya. Kalau sekarang situasinya kamu harus mandiri, berdiri sendiri tanpa dia, tanpa materi kamu akan baik-baik aja, karena akan ada masanya kamu akan dibersamakan lagi dengan orang yang lebih baik, dengan rezeki yang lebih baik, dan sebagainya. Jadi ini sebagai usaha pembersihan juga sih ya. Lalu ada apa lagi di sini? Ada Council of Light. Kalau di sini yang bisa kamu lihat adalah para pemuka agama, para orang-orang yang pernah ada di fase yang sangat buruk dalam hidupnya. Jadi nggak apa-apa, bahkan para pemuka agama ini pun pernah diuji sebagai bentuk ketaatan, keimanan, dan sebagainya. Kamu pun juga sama, maka tenang aja, kamu akan baik-baik aja, karena ketika para pemuka agama ini mendapat bantuan pertolongan dari Tuhan, maka kamu pun juga sama. Kamu juga akan mendapatkan bantuan ya. Dan di sini Tuhan nggak bisa langsung menolong kamu ya, nggak bisa langsung mengirim sebuah mukjizat seperti yang Tuhan berikan kepada utusannya langsung, tetapi mungkin dari bantuan teman-teman kamu, bantuan dari keluarga kamu, dan sebagainya. Maka terima bantuan itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang menolong kamu, menarik kamu dari situasi yang gak nyaman ini ya. Lalu ada Birthing a New Age di sini. Sesuatu yang berakhir
akan menjadi sebuah kisah yang baru di sini. Sesuatu yang hilang akan tergantikan dengan sesuatu yang lebih baru, yang lebih indah. Jadi di sini tenang aja, kamu emang sedang dalam proses untuk dilahirkan kembali. Tanda kutip ya, dilahirkan kembali dalam artian kamu akan semakin mendewasa, semakin bijak, pola pikirnya berubah, belajar dari ini semua menjadi kamu yang terlahir kembali dengan pola pikir yang jauh lebih bagus, pendewasaan yang jauh lebih matang. Dan kamu siap ke depannya untuk berpetualang seperti kartu The Chariot tadi di sini. Jadi kamu bersiap untuk bermimpi kembali mengenai cinta, mengenai kestabilan keuangan, keamanan finansial, bisnis yang makin berkembang dan sebagainya. Jadi kamu tenang aja. Dan di sini kamu gak sendirian, tenang aja, karena udah pasti Tuhan selalu menyertai kamu, yang menyertai setiap langkah kamu. Ya, itu dia. Jadi kamu tenang aja, kamu akan baik-baik aja. Kemudian bottom decknya di sini yes, just say yes. Jadi kalau misalnya ada bantuan, sekali lagi terima bantuan itu. Ya, di sini mengenai peluang juga bisa. Apakah kamu akan mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan, bisnis? Pelajari dulu. Setelah kamu yakin itu aman, baik buat kamu, ya sudah, terimalah. Siapa tahu itu memang sebuah petunjuk dari Tuhan. Inilah cara untuk menyelesaikan masalah kamu, kayak gitu. Ya, buat teman-teman di sini terutama yang emang lagi ada masalah berat yang dihadapi di sektor apapun. Oke, buat teman-teman di sini itu yang bisa aku reading mengenai pesan semesta buat kamu. Semoga aja ada banyak hal positif yang bisa kamu ambil. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.